Dampak politik penjajahan Jepang. Anggota kelompok 5 ada 1 Aurel, 2 Erlangga, 3 Meriani, 4 Naina, 5 Nalia, dan 6 saya Yuda Nugroho Jati. Nah, kita lanjut ke propaganda Jepang. Jadi, Jepang itu kan seperti kata Naina tadi datang ke Indonesia pada tahun 1942. Jadi kedatangan Jepang waktu itu tuh disambut oleh masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena dianggapnya itu berhasil mengusir penjajahan Jepang. Terus waktu itu tuh Jepang lagi terlibat perang dengan negara-negara barat. Jadi salah satu alasan Jepang ke Indonesia itu selain untuk mengambil rempah-rempah dan sumber daya alam lainnya, dia itu juga mau menarik simpati dari pribumi atau Indonesia ini. Mereka itu membuat propaganda berupa Perang Asia Timur Raya dengan tujuan untuk membebaskan negara-negara Asia dari penjajahan negara barat. Nah, untuk propaganda pertama itu ada Saudara Tua. Jadi, Saudara Tua ini merupakan propaganda di mana Jepang itu bilang kalau dia itu bakal akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Terus juga dia bakal memperbaiki nasib pribumi. Dampak-dampak dari penjajahan Belanda itu bakal diperbaiki sama Jepang. Jujur ini keren ya kalau beneran. Nah, terus ada 3 nih program yang udah mereka laksanain di propaganda Saudara Tua ini. Yang pertama ada Radio Tokyo, itu memutar lagu Indonesia Raya selain lagu Kimi Gayo. Jadi Kimi Gayo itu kan lagu kemerdekaannya Jepang. Nah, jadi selain memutar lagu kemerdekaan Jepang itu juga memutarkan lagu kemerdekaan Indonesia. Jadi ya ini dianggap mengobarkan nasionalisme gitu. Jadi Indonesia waktu itu lumayan tertarik dan dapat simpati gitu. Nah, yang kedua, bendera merah putih itu boleh dikibarkan di samping bendera Hinomaru. Ini juga keren karena kan kalau di era Jepang itu kita nggak boleh mengibarkan bendera merah putih kan. Jadi waktu itu di propaganda Saudara Tua itu bendera merah putih boleh dikibarkan. Terus yang ketiga, lewat radio Jepang itu menjual berbagai produk-produk dengan harga murah supaya pribumi itu mampu untuk beli. Nah, dari program-program ini tuh Indonesia sebenarnya udah simpati terhadap propaganda Saudara Tua ini karena dianggapnya sangat membantu dan juga sangat mengobarkan jiwa nasionalisme bagi masyarakat Indonesia sendiri. Nah, lanjut ke gerakan yang kedua yaitu gerakan 3A. Gerakan 3A ini pertama kali didirikan pada 29 April 1942 dan dipelopori oleh Kepala Departemen Propaganda Jepang yaitu Hitoshi Shimizu. Nah, jadi Shimizu ini dia menunjuk salah satu pergerakan nasional Indonesia yaitu Mr. Syamsuddin untuk menjadi ketua dari gerakan 3A ini. Nah, by the way gerakan 3A ini juga berbarengan ya. Didirikannya 29 April berbarengan dengan didirikannya BPUPKI dan juga berbarengan dengan ulang tahunnya Kaisar Hirohito. Nah, lanjut lagi ke gerakan 3A. Jadi 3A itu ada 3 gerakan. Yang pertama, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Pelindung Asia. Terus di bidang pendidikan itu mereka ada buatin sekolah buat kita di bumi dengan sistem pendidikan Jepang. Tapi ini tuh cuma kursus kilat aja. Nama sekolahnya itu Pendidikan Pemuda 3 di Jatinegara. Nah, tapi ini cuma kursus kilat dan cuma 2 mingguan atau setengah bulan aja teman-teman. Jadi sebenarnya sebentar banget sih. Terus ngapain aja tuh mereka? Jadi di sekolah ini tuh kita disuruh untuk disiplin gitu. Jadi kita disuruh bangun pagi-pagi buta, terus olahraga, masak, ngurus kebun, dan nyapu. Terus siang-siangnya kita bakal olahraga kayak sumo, jiu-jitsu, sama adu perang, pokoknya olahraga Jepang. Terus yang ketiga itu malam-malam kita bakal disuruh untuk belajar sastra Jepang. Nah, cuma sayangnya program ini tuh nggak didukung, mestinya nggak dapat simpati gitu dari Indonesia. Kenapa? Karena program sekolah ini justru tuh lebih banyak memberikan budaya-budaya Jepang dibanding budaya Indonesia. Terus juga dianggapnya itu tidak membantu atau tidak mendorong kemerdekaan Indonesia. Jadi akhirnya Indonesia tuh nggak ngasih simpati ke program yang ini. Dan Muhammad Hatta juga bilang kalau gerakan 3 ini dibenci karena lebih banyak menggolong daripada menolong. Terus juga dianggap tidak mendorong kemerdekaan. Jadi akhirnya gerakan 3 ini nggak bertahan lama. Dari April 1942 sampai September 1942 itu akhirnya dibubarkan. Jadi kurang lebih cuma 5 bulan aja teman-teman. Dampak politik penjajahan Jepang. Penjajahan Jepang sendiri memiliki dampak politik yang signifikan terhadap Indonesia. Dampak ini terbagi ke dalam dampak positif dan dampak negatif. Mari kita simak dampaknya.
Jadi dampak positif pertama adalah pembubaran kolonial Belanda. Jepang pertama kali mendarat di Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 yang berada di Tarakan, Kalimantan Timur. Nah, lalu Jepang mengadakan penyebaran wilayah ke kota Minahasa, Balikpapan, Ambon, Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Palembang, dan Bali. Pada 1 Maret 1942, pasukan Jepang lainnya berhasil mendarat di Pulau Jawa, sehingga memberikan dampak yang besar dalam peranannya untuk mengontrol wilayah tertentu. Tidak sampai situ, Batavia atau yang saat ini bernama Jakarta berhasil ditaklukkan oleh pasukan Jepang pada 5 Maret 1942. Sehingga pada akhirnya 8 Maret 1942 pasukan sekutu atau Belanda menyatakan kekalahannya dengan menandatangani penyerahan yang bersyarat kepada Jepang. Sejak saat itu Indonesia berada di bawah kedudukan Jepang. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi dampak positif penjajahan Jepang di Indonesia dalam bidang politik. Sebelumnya kita tahu bahwa Indonesia telah dijajah oleh bangsa Belanda. Dan pada masa penjajahan Belanda, Indonesia diharuskan untuk menggunakan bahasa Belanda dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pada masa penjajahan Jepang, Indonesia diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah maupun institusi pemerintahan. Dan hal inilah yang semakin membantu menyebarkan bahasa Indonesia kepada masyarakat luas, dan pastinya masyarakat luas semakin mudah mengakses penggunaan bahasa Indonesia. Karena semakin mudah diakses dan semakin luas penyebarannya, bahasa Indonesia ini menjadi semangat nasionalisme, membangun semangat nasionalisme bagi bangsa Indonesia itu sendiri dan memperkuat identitas Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbagai macam bahasa. Karena penggunaan bahasa Indonesia sudah semakin meluas, bahasa Indonesia inilah yang dapat mempersatukan berbagai macam bahasa yang ada di daerah-daerah. Nah, dampak positif yang ketiga adalah Jepang mendukung gerakan anti Belanda. Nah, tentu saja hal ini dilakukan karena kalau misalnya ada pengaruh Belanda di Indonesia, Jepang tuh jadinya nggak bisa ngedudukin Indonesia secara penuh. Makanya Jepang setuju sama gerakan anti Belanda. Nah, di poin terakhir ini ada kesempatan warga negara Indonesia untuk ikut serta dalam pemerintahan politik. Jepang membentuk berbagai badan perwakilan rakyat, contohnya seperti Susangin dan Chosangin. Dari badan perwakilan rakyat tersebutlah para rakyat Indonesia ini bisa mulai belajar untuk ikut terlibat dalam pemerintahan politik, meskipun harus digarisbawahi mereka juga mendapatkan peranan yang sangat terbatas. Tapi kita juga gak bisa lupa nih sama beberapa tokoh Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Mereka itu membuka kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk menduduki lembaga-lembaga perwakilan tersebut, dan yang pastinya membuat para rakyat itu mempunyai pengalaman berpolitik bagi tokoh pergerakan Indonesia. Dan dari pengalaman itulah kita tuh bisa melahirkan banyak tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, dan sebagian dari rakyat Indonesia yang ikut campur dalam pemerintahan politik itu bisa mulai belajar untuk bagaimana sih caranya kita berpolitik yang modern, ilmu pemerintahan, administrasi negara, dan diplomasi. Hal ini mendukung peranan para rakyat Indonesia yang ikut serta itu menjadi pemimpin untuk memerdekakan Indonesia. Dan dari pengalaman atau keterlibatan mereka itu juga sebenarnya menanamkan sikap nasionalisme dan sikap demokrasi di kalangan rakyat Indonesia. Meski yang udah tadi dibilang peran mereka itu terbatas, tapi nggak menutup kemungkinan para rakyat yang ikut serta itu dapat menjadi cikal bakal lahirnya para pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia.
Pembentukan Badan-Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada bulan September 1944, Perdana Menteri Koiso menjanjikan kemerdekaan Indonesia kepada rakyat Indonesia untuk menarik simpatinya. Selang beberapa bulan, pada bulan Februari 1945, Pulau Iwo Jima di wilayah Jepang diambil alih oleh sekutu yang mengakibatkan Jepang semakin terdesak dan kemudian memperbolehkan lagu Indonesia Raya diumandangkan serta bendera merah putih dikibarkan. Nah, pada 1 Maret 1945, Jepang semakin terdesak. Karena terdesaknya Jepang itu, Jepang kemudian mengumumkan 3 hal dan untuk menindaklanjuti perjanjian oleh Perdana Menteri Koiso, yaitu mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbicho Sakai atau BPUPKI, kemudian pembentukan Kenkuko Gakuin, lalu memperluas pembicaraan mengenai kemerdekaan Indonesia. Semua itu tidak lain adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Manipulatif politik. Jepang memanfaatkan manipulatif politik di Indonesia untuk kepentingan mereka. Mereka mengendalikan berbagai aspek kehidupan dalam politik, ekonomi, dan lain-lainnya. Dan seringkali Jepang memanipulatif politik untuk tujuan mereka sendiri. Yang kedua, adanya ketidakstabilan politik. Kedatangan Jepang menciptakan ketidakstabilan politik di Indonesia. Dalam pemerintah Jepang juga cuma otoriter dan memberikan kebebasan politik kepada rakyat Indonesia. Hal ini menyebabkan munculnya gejala politik dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Baik, izin melanjutkan sebuah materi yang kedua, yaitu penindasan terhadap perlawanan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Latar belakang. Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942 setelah mengalahkan Belanda. Kedatangan Jepang awalnya disambut baik oleh rakyat Indonesia karena propaganda Jepang yang menjanjikan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Namun, janji tersebut hanyalah tipuan. Adapun tujuan penindasan Jepang, yaitu Jepang melakukan berbagai penindasan terhadap rakyat Indonesia dengan tujuan untuk memperkuat kontrol. Jepang ingin menguasai seluruh wilayah Indonesia dan menyingkirkan pengaruh Belanda. Kemudian, Jepang ingin mengeksploitasi sumber daya alam. Jepang membutuhkan sumber daya alam Indonesia untuk mendukung mesin perangnya. Kemudian ada menekan perlawanan. Jepang ingin rakyat Indonesia tunduk dan patuh terhadap pemerintahan. Bentuk-bentuk penindasan antara lain, penindasan Jepang terhadap rakyat Indonesia dilakukan dalam berbagai bentuk. Yang pertama adalah penangkapan dan penahanan. Tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir pernah ditangkap dan ditahan tanpa proses pengadilan. Kemudian pembentukan organisasi bentukan Jepang seperti Choosang-in dan kemudian ada penyiksaan. Tahanan politik disiksa secara fisik dan mental untuk mematahkan semangat mereka. Contohnya penyiksaan terhadap para pemuda peta di Tangerang, Cimahi. Kemudian ada yang bisa disebut itu pembunuhan. Banyak rakyat Indonesia dibunuh secara massal seperti pembantaian 300 rakyat sivil pada tahun 1943 di Singaparna. Kemudian pembantaian sebanyak 400 orang warga sipil pada tahun 44. Kemudian ada Romusha. Nah, Romusha ini yang paling terkenal, teman-teman, yaitu pengerahan tenaga kerja paksa untuk membangun infrastruktur perang Jepang. Rakyat dipaksa bekerja keras tanpa upah yang layak dan makanan yang cukup, dan banyak yang meninggal karena penyakit dan kelaparan. Mereka diperkirakan sekitar 4 juta rakyat Indonesia menjadi korban dari Romusha dan 2 juta orang meninggal. Tokoh-tokoh yang terlibat atau menjadi korban seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir. Kemudian ada tokoh-tokoh yang gugur seperti tokoh Peta Blitar, Tegal, Singaparna, dan Surabaya. Tokoh-tokoh yang memimpin perlawanan Teuku Umar, Abdul Wahab Diah, Ki Hajar Dewantara, dan Om. Penindasan terhadap rakyat Indonesia terjadi selama masa kedudukan Jepang di Indonesia itu dari tahun 1942 sampai 1945. Dampak dari penindasan Jepang terhadap rakyat Indonesia sendiri munculnya rasa nasionalisme yang semakin kuat. Kebijakan Jepang justru membangkitkan semangat nasionalis rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Akhirnya organisasi pergerakan nasional baru. Organisasi bentukan Jepang dimanfaatkan untuk memperjuangkan kemerdekaan seperti Peta dan Heiho. Pengalaman politik, pengalaman dalam pemerintahan dan militer menjadi bekal penting dalam perjuangan kemerdekaan. Perlawanan rakyat muncul. Perlawanan rakyat di berbagai daerah seperti perlawanan Blitar, perlawanan angkatan laut di Tegal,
perlawanan rakyat Singaparna dan perlawanan rakyat Rawa Gede. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang punya salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sub materi kali ini saya akan membahas bentuk kekuasaan baru pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Latar belakang Jepang menjajah Indonesia yaitu pada tahun 1942, di mana Jepang berhasil mengalahkan Hindia Belanda dan mengambil alih kekuasaan Indonesia. Untuk memperkuat kontrol dan mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia, Jepang membentuk struktur pemerintahan baru, yaitu ada 4 bentuk pemerintahan atau kekuasaan baru yang dibentuk oleh Jepang pada zaman penjajahan. Yang pertama ada pemerintahan militer, di mana pemerintahan militer ini dipimpin oleh Panglima Tentara ke-16 Jepang, di mana nantinya Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, ada Sumatera, Jawa dan Madura, kemudian ada Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia Timur. Adapun tokoh-tokoh yang berperan dalam pemerintahan militer ini yaitu ada Panglima Tentara ke-16 Jepang yaitu Hitoshi Imamura pada tahun 42 sampai 43, kemudian Katarauchi pada tahun 43 sampai 45. Kemudian ada Gunsekan atau gubernur militer, yang dimana Sumatera digubernuri oleh Harada Kumakichi, Jawa Madura oleh Nagano Soemu, kemudian Kalimantan Sulawesi dan Indonesia Timur oleh Tadashi Abu. Kemudian ada Chosang-in. Apa itu Chosang-in? Yaitu Dewan Penasihat Pusat, yang dimana isinya beranggotakan orang-orang Indonesia yang ditunjuk oleh Jepang, yang dimana bertugas memberi nasihat kepada Panglima Tentara ke-16 yang dimana dipimpin oleh R.A.A. Kusumo Utoyo. Tokoh lainnya seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Regiman Widoyo dan lainnya. Kemudian ada Jawa Hokukai. Nah, ini salah satu yang terkenal nih teman-teman, yaitu organisasi politik bentukan Jepang untuk memobilisasi rakyat mendukung perang Jepang. Ada tokoh-tokohnya seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada Chukai Tokubetsu. Apa itu Choku? Yaitu pasukan khusus untuk menjaga keamanan, dipimpin langsung oleh orang Jepang, bertanggung jawab atas penangkapan dan penindasan terhadap rakyat yang menentang Jepang waktu itu. Adapun waktu pembentukan kekuasaan yang dibentuk oleh Jepang, yaitu pemerintahan militer Jepang di Indonesia berlangsung dari tahun 1942 hingga 1945. Kemudian Chosang-in dibentuk pada tahun 1942. Kemudian Jawa Hokukai dibentuk pada tahun 1943. Kemudian Chukai Tokubetsu dibentuk pada tahun 1942. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu bentuk-bentuk kekuasaan baru yang didirikan oleh Jepang di Indonesia bertujuan untuk memperkuat kontrol dan mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan perang Jepang. Meskipun demikian, struktur pemerintahan ini juga memberikan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan pengalaman politik dan organisasi yang berguna dalam memperjuangkan bahasa Indonesia. Terima kasih. Saya lanjut.